pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Untuk materi yang pertama adalah penilaian pembelajaran PKN, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan data untuk mengetahui tercapainya pembelajaran siswa. Tujuan penilaian pembelajaran PKN adalah 1. Keeping track, yaitu menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana. Yang kedua, checking up, yaitu mengecek keterampilan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, yaitu menemukan dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk yang terakhir, summing up, yaitu menyampaikan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Fungsi penilaian pembelajaran PKN. Yang pertama, secara psikologis. Peserta didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang mereka lakukan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, secara sosiologis. Berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah mampu untuk terjun ke masyarakat. Yang ketiga, secara didaktis metodis. Berfungsi untuk membantu guru menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, secara administratif. Berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik pada orang tua dan pihak yang berwenang. Penilaian pembelajaran PKN bertujuan untuk mengukur tidak hanya pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan kewarganegaraan. Berikut adalah jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran PKN. 1. Penilaian kognitif, yaitu menilai pemahaman siswa terhadap materi PKN seperti nilai demokrasi, hukum, konstitusi, dan HAM melalui contoh melakukan tes pilihan ganda atau esai atau ujian harian. 2. Penilaian afektif, yaitu menilai sikap dan nilai yang dimiliki oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari seperti rasa toleransi, tanggung jawab, dan nasionalisme melalui metode observasi atau penilaian antar teman. 3. Penilaian psikomotor, yaitu menilai kemampuan siswa dalam menerapkan nilai-nilai PKN dalam tindakan nyata seperti melalui contoh musyawarah. 4. Penilaian otentik, yaitu menilai pemahaman siswa secara holistik melalui tugas-tugas nyata atau kontekstual seperti melalui contoh, studi kasus, atau laporan proyek. Penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk perbaikan, seperti contoh umpan balik tugas harian. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran untuk menentukan pencapaian akhir, seperti contoh ujian akhir semester. Langkah-langkah penilaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Adapun yang pertama, langkah-langkahnya menyusun rencana penilaian atau evaluasi hasil belajar, menghimpun data, melakukan verifikasi data, mengolah dan menganalisis data, juga melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan, juga menyimpan instrumen penilaian dan hasil penilaian, dan menindaklanjuti hasil evaluasi.